Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 12 OTKP. Dalam video ini materi yang dibahas yaitu mengenai sistem pengelolaan dana kas kecil. Sistem pengelolaan dana kas kecil 1. Pengertian sistem metode dana tetap atau imprespan sistem adalah merupakan metode pengeluaran dana kas kecil dengan ketentuan jumlah dana selalu tetap. Sehingga setiap pengeluaran dana kas kecil tidak atau langsung dicatat, tetapi hanya dikumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluarannya saja. Ketika kas kecil sudah menipis atau habis, pemegang dana kas kecil dapat mengajukan pengisian dana kas kecil, sehingga saldo dana kas kecil kembali ke jumlah semula. Oleh karena itu, pencatatan atau penjurnalan yang dilakukan pada metode ini hanya pada saat pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri sistem metode dana tetap. Bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang telah ditetapkan. Rumus daripada jurnal kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap. Ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Ketika dimasukkan ke dalam buku jurnal kas kecil, posisinya kas kecil di debit dan kas di kredit. Tahapan kedua, yaitu pengeluaran-pengeluaran pada dana kas kecil. Ketika dimasukkan ke dalam jurnal buku kas kecil, tidak dicatat. Yang hanya dicatat adalah tanggal-tanggal pengeluaran. Selanjutnya tahapan ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil berdasarkan jumlah yang tertera dalam tahapan kedua. Contohnya, beban perlengkapan kantor, beban perangko, beban reparasi, beban listrik, air, dan telepon. Ketika dikasih masuk ke dalam buku kas kecil, posisinya adalah di debit dan kas kecil di kredit. Pada tahapan keempat adalah pengembalian uang ke kas pusat dikarenakan jumlah kas kecil terlalu besar. Oleh sebab itu pemegang dana kas kecil mengembalikan uang ke kas pusat dengan posisinya ketika dimasukkan ke dalam jurnal kas kecil adalah kas di debit, kas kecil di kredit. Transaksi dana kas kecil ke metode dana tetap ke dalam jurnal buku kas kecil. Kita akan melihat soal satu per satu. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2021, bagian utang PT West Jaya memberikan cek senilai 15 juta kepada sekretaris dalam rangka pembentukan dana kas kecil. Jika di jurnal Januari 1, kas kecil di debit sebesar 500.000 dan kas di kredit sebesar 500.000. Ini rumus tahapan pertama. Pada tanggal 5 Januari 2021, pemegang dana kas kecil PT West Jaya membeli perlengkapan kantor sebesar 1.800.000 jika di jurnal Januari 1, tidak di jurnal. Ini masuk pada tahapan kedua. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2021 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.250.000 dengan rincian sebagai berikut. Tagihan listrik 550, tagihan air 300.000, tagihan telepon 400.000. Jumlahnya adalah 1.250.000. Jika di jurnal Januari 20 tidak di jurnal. Adalah pada tanggal 12 Januari 2021 mengecetak brosur produk untuk iklan sebesar 600.000. Jika di jurnal, Januari 12 tidak di jurnal. Pada tanggal 15 Januari 2021, dana kas kecil dianggap terlalu besar dikembalikan ke kas pusat sebesar 1 juta. Jika di jurnal, Januari 15, kas 1 juta, kas kecil 1 juta. Ini masuk pada tahap rumus keempat.
Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 membeli 4 buah kain pel untuk perlengkapan kebersihan sebesar 400.000 jika di jurnal Januari 18 tidak di jurnal. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2021, membeli perlengkapan kantor sebesar 1.586.000 dengan rincian sebagai berikut. A. 10 rim kertas HPS 80 gram dengan harga satuan 61.000. 61.000 dikali dengan 10 rim jumlahnya adalah 610.000. B. 13 rim kertas HPS 40 gram dengan harga satuan 25 52.000. 52.000 dikali dengan 13, maka jumlahnya menjadi 676.000. C. 6 lusin ballpoint, harga satuan 50.000. 50.000 dikali 6 lusin menjadi 300.000. Totalnya adalah 1.586.000. Jika di jurnal Januari 20 tidak di jurnal. Pada tanggal 21 Januari 2021, pemegang dana kas kecil meminta pengisian kembali dana kas kecil dengan bukti-bukti yang ada. Jika di jurnal Januari 21, perlengkapan kantor 1.800.000, biaya listrik, air, dan telepon 1.250.000, biaya iklan 600.000, perlengkapan kebersihan 400.000, perlengkapan kantor 1.586.000. Posisinya adalah di debit. Sedangkan kas sebesar 5.636.000 posisinya di kredit. Jumlah keseluruhan ini masuk pada rumus tahapan ketiga, yaitu pengisian kembali. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2021 membeli karangan bunga untuk CP Indah Jaya atas pembukaan cabang baru senilai 520.000 jika di jurnal Januari 25 tidak di jurnal. Selanjutnya, soal berikutnya, pada tanggal 28 Januari 2021 membeli tiket kereta api untuk perjalanan dinas pimpinan sebesar 3.190.000 jika di jurnal Januari 28 tidak di jurnal. Dan soal terakhir adalah pada tanggal 30 Januari 2021 membeli bahan bakar minyak Pertalite dengan harga 350.000 jika di jurnal Januari 30 tidak di jurnal. Selanjutnya, masukkan ke dalam buku jurnal kas kecil adalah sebagai berikut. PT West Jaya, jurnal kas kecil, periode Januari 2021. Kita lihat Januari 1, kas kecil 15 juta di debit, kas di 15 juta di kredit. Tanggal 2, 10, 12 tidak di jurnal. Dan tanggal 15, kas 1 juta, kas kecil 1 juta ini pengembalian ke kas pusat. Tanggal 18, tanggal 20 tidak di jurnal. Dan tanggal 21 semuanya pengisian kembali berdasarkan pengeluaran di tanggal 2, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 18, dan tanggal 20. Dengan keterangan adalah perlengkapan kantor, biaya listrik, air dan telepon, biaya iklan, perlengkapan kebersihan, perlengkapan kantor dengan jumlah 1.800.000, 1.250.000, 600.000, 400, 1.560.000 posisinya di debit. Sedangkan kas 5.636.000 posisinya di kredit adalah penjumlahan dalam kolom debit ini. Selanjutnya tanggal 25, 28, dan 30 tidak di jurnal. Total keseluruhan di debit adalah 21.636.000 dan kredit sama 21.636.000. Antara debit dan kredit harus seimbang jumlahnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kalian. Terima kasih.